Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini dengan saya Sopan Hidayat di channel Sopan Center for Education. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat simple quiz atau kuis sederhana menggunakan Google Form, ya. Dan saya juga akan berbagi dalam pembuatan kuis tersebut dengan berbagai contoh soal, ada seperti bagaimana membuat soal, bukan soalnya, tapi format menggunakan bentuk pilihan ganda, atau multiple choice, atau kotak centang, atau checkbox, terus, dan eh, soal yang short answer atau jawaban singkat atau tipikal tipe dari pertanyaan yang menjawab secara subjektif, jawaban singkat. Langsung saja teman-teman membuka browser, teman-teman bisa menggunakan Google Chrome ataupun Firefox yang ada di laptop atau komputer teman-teman. Pertama, teman-teman mengetik pom.new, ya, membuka form baru. Ya, di sini terlebih dahulu teman-teman tentunya sign in, ya, menggunakan akun Google atau Gmail teman-teman, ya. Nah, ini adalah tampilan awal setelah teman-teman sekali lagi pom titik atau .new, enter. Ini adalah tampilan awal teman-teman. Sebelum teman-teman membuat kuis simple atau simple quiz, teman-teman ke tanda pojok kanan ini yang lainnya atau tanda untuk kita merubah settingan, ya. Oh, bukan. Di ini, di gear ini atau settingan atau setelan ini, klik saja. Di sini pilih quiz. Kemudian di on kan centang, jadikan ini sebagai kuis. Dan ini rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini bermaksud kita on kan bermaksud yang mengisi atau yang berpartisipasi dalam mengisi kuis kita bisa melihat seperti pertanyaan, ya, tak terjawab, terus jawaban yang benar, bahkan poin atau nilai dari setiap soal yang kita buat pada kuis tersebut. Nah, setelah dicentang ini tidak usah dirubah, langsung kita klik simpan. Oke, bentuk soal yang sebelumnya awal belum menulis soal kita bisa memberikan judul di sini, apa ya, contoh, saya buat contoh kuis, kuis kuis gimana ya, kuis, oke, kuis saja, ya. Oke, langsung di sini berubah, ya, silakan. Deskripsi, mau buat deskripsi silakan. Oke. Ini yang pertama kita buat contoh pilihan ganda, ya. Contoh soal pilihan ganda atau multiple choice. Misalnya soalnya seperti ini. Monas, Monumen Nasional, dalam kurung Monas terletak di titik-titik, bolehlah. So, ini hanya contoh. Saya pikir teman-teman guru atau siapapun bisa membuat sesuai dengan kaidah pembuatan soal masing-masing. Ini hanya contoh. Monumen Nasional atau Monas terletak di, misalnya yang pertama saya buat ya, Kota Jakarta. Tentu ini jawaban yang benar. Selanjutnya kedua Yogyakarta,
Selanjutnya Nusa Tenggara Barat. Ya, cukup 4 saja ya. Denpasar, Bali. Contoh saja. Oke. Di sini kita ke pojok bawah ini yang 3 ini, kita memberikan dia menggunakan buka bagian berdasarkan jawaban. Bisa acak ya, kita acak. Nah, kita klik acak ini, dia bermaksud, ya kita centang ya, dia ini bermaksud ketika orang membuka urutan daripada jawaban yang kita buat 4 ini bisa jadi bukan, akan diacak ya. Akan diacak, bisa jadi kota Jakarta di bawah, di tengah, di bawah di paling atas, Yogyakartanya paling atas, seperti itu. Contoh kita bisa melihat ya. Ini kota Jakarta paling atas, kita perhatiin saja. Wait, masih salah ya. Buka berdasarkan jawaban. Kita coba lagi. Ini kan kota Jakarta atas, Yogyakarta 2. Ini Nusa Tenggara Baratnya di atas ya. Jadi seperti itu. Jika kita aktifkan acak urutan opsi. Jadi opsi jawaban pilihannya ini akan berubah-ubah. Selanjutnya kita akan memberikan kunci jawaban ya. Kunci jawaban tinggal kita klik di sini jawaban yang benar, yaitu kota Jakarta. Selanjutnya kita berikan dia poinnya misalnya 10 atau 5 ya, berapa? 1, 5. Nah, dan di sini saya akan menunjukkan juga tambahkan masukan jawaban. Maksudnya kayak seperti feedback ya. Misalnya jawaban yang salah. Kalau dia menjawab jawaban yang salah, bisa berikan penjelasan. Jawaban Anda masih salah. Atau monumen nasional terletak di kota Jakarta, seperti itu ya. Atau bisa mendeskripsikan monumen nasional, memberikan pengetahuan lagi kepada yang walaupun salah, tapi bisa juga meletakkan menjelaskan tentang Monas itu sendiri ya, lebih banyak lagi, itu satu paragraf pun boleh. Atau bisa melampirkan link dari sumber atau yang benar dari jawaban itu sendiri. Terus jawaban yang benar kita beri ya, jawaban Anda benar ya. Oke, kita simpan. Oke, kita coba perhatiin jauh dan mengisi ya. Nah, kita coba monumen nasional terletak di Yogyakarta. Saya mencoba memilih yang jawaban yang salah ya. Kirim. Nah, lihat skor ya. Nah, maka muncul seperti ini dia notifikasinya. Jawaban yang benar adalah kota Jakarta. Karena itu yang memang jawaban yang benar yang kita sudah tandai sebagai jawaban yang benar. Kita ada feedbacknya apa? Monumen nasional terletak di kota Jakarta. Atau feedbacknya bisa menjelaskan tentang Monas, sejarahnya, kapan berdirinya. Bisa dibuatkan historinya atau deskripsi lebih jelas lagi untuk menambah pemahaman kepada yang menjawab kuis tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tambahkan pertanyaan ya. Tambahkan lagi pertanyaan, masih kepada pilihan ganda juga dengan ini pilihan ganda yang bentuknya mungkin berbeda,
tapi ya pilihan ganda. Oke. Jika misalnya jika nilai kopi atau apel adalah 10, 10, maka berapakah nilai 10 ditambah apel? Nah, kita cari, taruh jawabannya misalnya 15, 20, 25, 30. Oke. Kita centanglah nih di sini acak ya, tetap kita acak. Oke. Langsung kita taruh kunci. Oh, sebentar. Maksudnya di sini saya ingin menunjukkan apel ini bisa kita ganti dengan emoticon. Buka apa lagi selain bahasa emoticon, emoji ya. Misalnya apel nih kita ganti dengan apel gitu, bukan tulisan apel tapi dalam bentuk emoji. Nah, teman-teman bisa menggunakan fasilitas gratis yaitu emoji. Nah, ini emoji kopi. Teman-teman bisa klik yang paling atas getmoji.com ya. Kita mencari emoji tentang buah-buahan apple ya. Coba di put. Ini. Misal mana apple? Ini apple kan? Nah, teman-teman bisa copy dan teman-teman ganti ini. Oke. Delete, paste. Paste. Oke. Ya, sekali lagi di emoji copy atau getemoji.com ya. Setelah itu tadi sudah kita acak jawabannya, posisi jawaban ini. Langsung kita membuat kunci jawaban 10. Jika nilai ini adalah 10, maka 10 ya 20. Oke, tambahkan masukkan. Seandainya kalau salah, jika apel nilainya adalah 10, maka nilai ini bisa juga tadi, jika langsung pasti lagi apel tadi, maka nilai 10 ditambah apel sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20 ya. Jawaban benar ya, jawaban Anda benar. Oke, sudah. Kita akan mencoba pratinjau. Oke. Sebentar, saya belum taruh puin. Puinnya dia saya taruh tetap 5 aja sama. Oke, pratinjau. Seandainya ini saya jawab salah, misalnya tadi jawaban yang kita beri centang, jika sudah nggak 20, ini saya coba buat jawaban yang salah, kirim. Lihat skor. Jadi akan kelihatan seperti ini tidak dijawab, menu masalah. Jika ini pun jawaban yang benar 20 tanggapan. Jika apel ini bermaksud kita memberikan feedback ini, kita menjelaskan bahwa yang benar itu adalah 20. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang berbentuk nih, kotak centang, atau kalau yang menggunakan browser yang berbahasa Inggris, checkbox ya.
checkbox. Jika tidak salah checkbox, tapi seperti ini ya, kotak kosong ini, checklist ya, checkbox. Pertanyaan seperti ini, gimana? Di antara berikut yang manakah yang manakah oh kok kebalik ya, manakah yang bukan nama misalnya pulau Nusa Presiden ya, Presiden Indonesia ya. Coba di antara berikut manakah yang bukan nama Presiden Indonesia? Oke, ini sudah kotak centang. Yang pertama yang kita taruh yang benar dulu, Soekarno, terus Soeharto, misalnya Habibie ya, Muhammad Habibie. Ini contoh saja ya. Terus kita taruh wakilnya mungkin ya, yang kita katakan bukan jawaban yang benar di sini. Misalnya Muhammad Hatta, terus apa lagi wakilnya, Megawati, tapi pernah juga Adam Malik, siapa lagi, oke, M. Yusuf Kalla. Oke. Jawaban yang benar di sini, oke sebentar, kita jangan lupa acak urutan opsi. Kita acak jawaban ini, pilihannya. Kemudian kita kunci jawabannya, kita beri poinnya dulu tetap sama. Misalnya jawaban yang bukan ya, berarti yang bukan itu Muhammad Hatta, Adam Malik, Yusuf Kalla. Oke. Kita tambah masukkan jawaban yang bukan atau bisa juga simpel, maaf, jawaban Anda masih salah. Ini saya contoh saja, tapi alangkah bagusnya memberikan feedback itu, memberikan deskripsi, menjelaskan bahwa deskripsikan lagi lah supaya yang murid-murid atau siapapun yang mendapatkan kuis ini bisa tidak hanya dia salah, tetapi ada pemahaman untuk mengetahui jawaban yang benar dengan deskripsi yang jelas dari kita sebagai pembuat kuis. Ya, jawaban Anda sudah benar. Langsung saja. Oke. Nah, kita coba perhatiin jauh. Antara berikut manakah yang bukan nama presiden? Nah, ini maksud saya kalau kita centang acak tadi, dia sudah berubah ya. Di antara berikut manakah yang bukan nama presiden? Contohnya, yang bukan nama presiden Indonesia ya, presidennya. Jadi di sini saya coba kita taruh presiden dan wakilnya. Kalau kita centang Pak Soekarno, salah karena beliau adalah presidennya. Yang bukan itu Pak Soeharto karena beliau wakil, Pak Yusuf Kalla gitu ya. Kalau kita centang Pak Soekarno karena beliau presiden, kita coba kita tes. Tentu ini salah ya. Lihat skor. Nah, oke, maaf jawaban Anda masih salah. Jadi seperti itu. Kalau kita jawab benar,
Oke, wait. Contoh kita menjawab benar, yang bukan siapa? Pak Habibie, Pak Adam Malik, Pak Muhammad Hatta. Kirim. Kita melihat skor. Wait. Saya yang salah kok, Pak Habibie, Pak Habibie. Ulang ya. Yang bukan Pak Muhammad Hatta, Pak Adam Malik, Pak Yusuf Kala. Oke, kirim. Tentu jawabannya adalah benar atau betul. Nah, ya. Jawaban Anda sudah benar. Oke. Selanjutnya yang terakhir mungkin ya. Kita masuk ke soal jawaban singkat ya. Contoh soal yang subjektif atau short answer ya. Misalnya begini. Ibu Hamidah memiliki 3 orang anak. Anak pertama namanya Budi aja contohnya. Budi. Anak kedua bernama Wati. Ya. Siapa nama anak yang ketiga? Ini Ibu Hamidah, ini jawabannya kan bukan Ibu Hamidahnya, tapi Ibu, ini hanya ya contoh saja ini ya. Ini contohnya, ini Ibu si Hamidah sebenarnya gitu ya. Memiliki 3 orang anak. Anak pertama namanya Budi, anak kedua namanya Wati. Siapa nama anaknya 3 ya? Ini sudah kita coba dalam bentuk kuis dengan jawaban singkat ini. Kita apa namanya? Nama anak yang ketiga ini kan si Hamidah namanya. Jadi kita buat kunci jawaban itu jawaban yang benar. Jadi pertama kita buat Hamidah ya, sesuai daripada teks ini Hamidah. Terus kalau ada yang mengetik yang menulis Hamidah juga benar ya, Hamidah. Terus tulisannya itu juga caps lock semua atau tulisan besar semua Hamidah gitu ya. Ini adalah kategori yang menurut si pembuat soal kuis itu adalah jawaban yang betul. Dan ketika nanti ada yang membuat tulis jawabannya Hamidah nggak pakai H, akan dikatakan salah. Terus mungkin juga menulis H-nya kecil, terus yang ini besar, salah. Pokoknya yang tidak menggunakan menulis seperti yang sudah menjadi keyword atau key answer atau kunci jawaban, maka jawabannya akan salah. Tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Oke, kita buat masukkan jawaban. Berikan masukan. Misalnya apa ya? Tambahkan masukan jawaban. Saya coba ya. Jawaban yang benar adalah misalnya Hamidah, Hamidah. Oke. Titik, simpan. Ini tandai semua jawaban yang tidak benar. Ini coba kita taruh poin 5. Kita perhatiin jauh dulu. Cek. Misalnya saya menulis
hamidah atau hamidah, ya. Ini dia benar apa salah? Kita cek, lihat skor. Tentu jawaban benar adalah hamidah, hamidah, hamidah. Tentu jawaban benar karena ada di dalam keyword atau kata kuncinya. Seandainya kita coba ada yang menulis hamidah, hamidah yang nggak ada h, walaupun maksud si dia benar, tapi kesalahan kekurangan kata, kita kirim, lihat skor, maka jawaban dia salah, ya, salah. Kita juga bisa apa dengan nama yang maksud namanya benar, misalnya h, misalnya hamidah, gitu. Dia tipu lah, salah tekan gitu ya, salah ketik, salah menggunakan lupa dia menekan 2 kali shift gitu ya. Kalau kita kirim nama betul tapi penulisannya salah, maka jawabannya tetap salah. Oke. Nah, itu saja tentang tutorial atau berbaginya channel ini dalam pembuatan contoh kuis, simple quiz atau contoh soal yang sederhana, contoh kuis sederhana dengan menggunakan Google Form, ya. Nah, setelah kuis teman-teman selesai, teman-teman bisa langsung mengirim ya. Misalnya langsung aja kirim. Nah, kirimnya bisa langsung ke email, tapi saya yang paling senang ya, paling saya gunakan yaitu membagikan link ya. Kita bisa memperpendek ya, short URL atau perpendek URL, tinggal salin, tekan salin lalu kirim ke grup WhatsApp atau yang ke orang yang menjadi target untuk mengisi kuis teman-teman. Dan terima kasih pada kesempatan ini, dan mohon maaf jika ada kekeliruan, bisa dikomen dan bisa memperbaiki di komentar, dan yang membaca atau yang menonton video serta komen teman-teman bisa menjadi pelajaran buat kita dan yang lain-lainnya juga. Oke, sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video Sopan Center for Education. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selalu. Bye-bye.